Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal innaka katikun ila rabbika kan famulaki yauma yaqumun nasu li rabbil alamin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'lakum amwalukum wa la auladukum an dzikrillahi wa man yaj'al dzalika faulaika humul khasirun. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa mendapat izin darinya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam, yaitu pada hari ketika seorang sama sekali tidak dapat menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, anak, istri, sahabat-sahabat, dan para pengikut setianya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkara atau bekal menuju peristirahatan terakhir. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan kehidupan atau tempat peristirahatan yang abadi adalah alam akhirat. Allah telah menjelaskan kepada kita dalam firman-Nya dalam Quran surat Yasin ayat 12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa astarrahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfuz. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu innaka katikun ila rabbika khatkan famulakih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan, maka kamu akan menemuinya,
Bagi mereka yang beramal baik, maka tempatnya di surga. Sebaiknya bagi mereka yang amalnya jelek, tempatnya adalah di neraka. Firman Allah di dalam Quran surat Insyikok ayat 789, wa amma man ulaika kitabahu biyaminih fasapa yuhassabu hisaban yasiro wayanqalibu ila ahli masrur. Orang-orang yang catatan amalnya diberikan dan dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan ia akan kembali ke keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan bagi mereka yang catatan amalnya jelek, maka mereka akan menyesali perbuatannya, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Insyikok ayat 10, 11, 12, wa mamang utia kitabahu wara'a dhahri fasapa yatnu suburo wa yasla sa'iro. Dan bagi orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, mereka akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kematian tidak memutus pahala bagi anak cucu Adam. Ada yang pahala amalnya yang terus mengalir sampai nanti hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mataqnu adama in qata'a amaluhu ila min salasasin sodakotin jariyatin au waladin solihin yatnulah bil magfirati au ilmin yanfa'u bihi ba'dah. Apabila anak Adam itu telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak soleh yang mendoakan, memohonkan ampunan untuk orang tuanya, dan ilmu yang diambil manfaat sesudahnya. Yatmu bisa berarti memohonkan doa kepada orang tua. Yatmu juga berarti anak soleh. Untuk menjadi anak soleh itu diperlukan lewat pendidikan. 3 tempat pendidikan, yaitu pertama di keluarga atau lingkungan orang tua, yang kedua di sekolah lewat pendidikan formal, ketiga di masyarakat lingkungan pergaulan. Pendidikan yang menjamin anak menjadi soleh adalah boarding school atau sekolah pondok pesantren, karena di situ meliputi lingkungan masyarakat yang agami, ada pendidikan formalnya, dan lingkungan yang disiplin mendidik anak untuk taat pada Allah, Rasulullah, dan orang tua. Anak yang soleh merupakan aset sebagai mengalirnya pahala meskipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Selanjutnya adalah amal jariyah untuk mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, jembatan, jalan, panti-panti asuhan, panti jompo, mewakafkan mushaf atau kitab Al-Quran, mendidik anak, menanamkan pohon. Sejatinya pohon memberikan oksigen untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya menggali sumur, juga mengalirkan aliran sungai. Ketiga, ilmu yang berguna yang bisa ditularkan kepada generasi yang akan datang. Pada dasarnya orang tua menyekolahkan anak hanya untuk tujuan agar anak kelak menjadi orang yang sukses di dunia tanpa memikirkan tentang urusan ibadah, akhlak, kepribadian, dan lingkungan pergaulan. Orang tua sering memanjakan anak tanpa memperhatikan efek samping. Kemudian waktu bergaul dengan anak kurang, sehingga anak banyak menggunakan kesempatan untuk main HP. Membiarkan anak bergaul dengan lingkungan yang tidak kondusif, memilihkan pendidikan yang hanya mengajarkan teori material, urusan perut,
ditujukan dengan keimanan, kesopanan, akhlak karimah. Orang cenderung memilih keindahan dunia daripada akhirat, padahal harta benda anak-anak itu tidak bisa menjamin kita masuk surga. Firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Zulinnasi hubus sahwati Zuyina linnasi hubus sahwati minan nisa'i wal had wal bainana wal qonatini wa muqantarati minad zahabi wal fidoti wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars lalika mata'ul hayat dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang berlimpah ruah dan dalam bentuk emas dan perak, kendaraan, hewan ternak, sawah ladang, itu hanya kesenangan hidup di dunia ini. Sedang tempat istirahat yang baik adalah kembali di sisi Allah. Bagi orang yang beriman, besok akan berkumpul dengan keluarga yang beriman. Firman Allah di dalam Quran surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kulum ri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman bersama anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dan amal kebaikan mereka. Setiap orang akan terikat dengan apa yang dikerjakannya. Barang siapa mewariskan ilmu dan amal yang baik, pahalanya terus mengalir, dan barang siapa mengajarkan kejahatan atau kesyirikan, maka dosanya akan semakin bertambah banyak. Apakah yang sudah kita kerjakan hari ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah hanya pada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah sungguh amat teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikian kaum muslimin muslimat, semoga kita bertambah bertakwa. Apa yang sudah kita amalkan atau kerjakan sudah berbuah pahala, atau sebaiknya amal kejahatan yang akan menambah dosa. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.